Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu thumma amma ba'd. Kita masuk dalam perbedaan yang keempat dari perbedaan-perbedaan antara akidah salafus salih dengan akidah al-murji'ah dalam permasalahan dan prinsip-prinsip iman. Al-farqu rabi'. Berkata penulisnya Syekh Shalih As-Suwayyih hafizahullah, yuqarriru as-salafu at-talazuma baina adh-dhahiri wal batin bi khilafil murji'ah. Termasuk dari prinsip salafus salih, mereka menetapkan, mengikrarkan adanya talazum, keterkaitan erat antara apa yang zahir, yang lahir, dan apa yang ada di dalam batin. Adh-dhahir alamatul batin. Apa yang lahir, yang zahir, itu tanda atas apa yang ada di dalam batin. Makanya dikatakan dalam hadis, idza saluha al-jasadu kulluhu. Kalau sesuatu itu tadi baik, saluhal jasadu kulluh, maka seluruh jasad itu akan baik. Ala wa huwal qalb. Apa sesuatu itu? Sesuatu itu adalah hati. Sesuatu itu adalah batin. Jadi salafus salih termasuk dari prinsip akidahnya menetapkan adanya kesesuaian antara yang zahir dan yang batin, dan bahwasanya apa yang zahir itu alamat atas apa yang ada di dalam batin. Bi khilafil murji'ah, berbeda dengan murji'ah. Murji'ah di sisi mereka segala apa yang zahir dan lahir itu hanya sekedar buah saja. Dia hanya sesuatu yang sifatnya penyempurna ketika dia ada. Amalan lahir atau amalan zahir itu adalah sesuatu yang dapat menyempurnakan apa yang ada di dalam batin. Sehingga wujud amalan yang zahir itu bersifat penyempurna atas apa yang sudah ada di dalam batin. Ketidakadaan wujud secara lahir ini mengurangi apa yang ada di dalam batin. Di sisi murji'ah kontemporer seperti itu. Hanya sekedar mengurangi apa yang ada di dalam batin. Dia tidak menafikan sesuatu yang telah diyakini di dalam batin. Sehingga di sisi mereka, keimanan itu adalah sesuatu yang sifatnya di dalam batin. Apa yang lahir, yang zahir hanya sekedar penyempurna kalau ada, dan sekedar pengurang saja dari kesempurnaan kalau itu tidak ada. Ini akidah murji'ah. Makanya dalam permasalahan tarku jinsil amal, orang yang meninggalkan amalan zahir sama sekali, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah haji, nggak pernah zakat, nggak pernah melakukan amalan syariat yang sifatnya lahiriah, di sisi mereka tetap teranggap sebagai seorang mukmin. Kenapa begitu? Karena keimanannya yang telah ada di dalam hati itu tidak tergugurkan dengan ketidakadaan amalan secara lahir. Berarti secara tidak langsung mereka menyatakan iman itu adalah keyakinan di dalam batin. Ini inti akidah murji'ah. Kalau salaf, dan ini ijma' para salaf, iman itu terrealisasikan dengan 3 perkara. Keyakinan di dalam hati, ikrar dengan lisannya, diucapkan dengan lisan, dan diwujudkan dalam amalan lahir sebagai konsekuensi kebenaran apa yang ada di dalam batin. Inilah makna dari judul bab. Salaf mengikrarkan adanya talazum, kesesuaian antara zahir dan batin, berbeda dengan murji'ah. Qala Syekh, hadhihi al-mas'alatu min al-usul allati yanbani 'alayha masailu katsiratun. Permasalahan ini termasuk dari pokok dasar prinsip akidah as-salaf, di mana terbangun di atas pokok dasar pondasi ini banyak sekali permasalahan. Fal imanu sahih, iman yang sahih, huwa makana mutalaziman fihi adh-dhahiru wal batin. Iman yang sahih, yang benar itu adalah apa yang padanya terdapat pada iman tersebut keterikatan erat antara zahir dan batin. Benarnya keimanan yang ada di dalam batin ini ditentukan, ditunjukkan oleh adanya keimanan yang diwujudkan secara zahir. Karena jasad itu mengikuti induknya, yaitu hati batin.
Makanya al-qalb itu dikatakan ummul jasad, induknya jasad. Kalau qalbnya, induknya sudah baik, maka jasadnya akan pasti mengikuti, talazumnya begitu. Kesesuaiannya seperti itu. Wa qad dalla 'ala dzalika al-kitab wa sunnah wal ijma'. Perkara yang sangat mendasar dan prinsip ini telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah dan ijma'. Bahwasanya ada kesesuaian erat antara zahir dan batin, tidak bisa dipisahkan. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kamu tidak dapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir lantas berloyalitas dan berkasih sayang dengan orang-orang yang berseberangan dengan Allah dan Rasulnya. Al-iman fil qalb, iman yang ada di dalam hati, jika itu benar, tidak akan terwujudkan dalam bentuk loyalitas kepada orang-orang yang berseberangan dengan Allah dan Rasulnya. Karena sesuatu yang sifatnya bertolak belakang. Jika keimanan itu benar kepada Allah dan hari akhir, tidak akan tampak dalam wujud loyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, meskipun itu bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, kaum kerabat atau istri-istri mereka. Dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini dengan sosok-sosok yang paling dekat dengan seseorang. Siapa yang paling dekat dengan seseorang? Ya orang tuanya, anaknya, saudaranya, istri-istrinya. Nah, seandainya orang-orang yang berseberangan dengan Allah dan Rasulnya itu adalah orang-orang terdekat mereka, tapi mereka yang hatinya penuh dengan keimanan, niscaya tidak akan menampakkan loyalitas kepada musuh-musuh Allah. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min. Mereka itulah orang-orang yang telah Allah patrikan, Allah ukir keimanan di dalam hati-hati mereka dan Allah kokohkan mereka dengan ruh darinya. Kemudian Allah jelaskan balasannya, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Allah masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Lihat ganjaran besar. Naam, atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana keimanan tersebut, dengan keimanan tersebut dia korbankan rasa cinta dan loyalitasnya kepada bahkan orang-orang terdekatnya sekalipun. Dia lebih kedepankan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka itulah hizbullah. Naam, golongannya Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwasanya hizbinya Allah itulah orang-orang yang beruntung. Jadi makna hizb artinya golongan. Setiap orang-orang yang beriman berloyalitas kepada syariat, maka dia adalah hizbullah, hizbinya Allah. Dan dia asal usul kalimat hizb itu adalah kalimat yang sesuai dengan muta'allaqnya. Bisa jadi berkonotasi positif dan bisa berkonotasi negatif. Setiap kelompok, setiap komunitas, setiap majmu', masyarakat, perkumpulan, pasti akan terbentuk suatu hizb atau komunitas. Nah, yang diingkari itu adalah kekomunitasan yang bukan di atas loyalitas kepada Allah dan Rasulnya dan syariatnya. Hizbiyah, kekomunitasan sempit di atas selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Ala inna hizballahi humul muflihun. Fala yajtami'ul imanu billahi ma'a muwalati a'da'illahi wa mahabbatihim wa nusratihim. Tidak akan terkumpul keimanan terhadap Allah bersamaan dengan loyalitas kepada musuh-musuh Allah dan kecintaan serta bahkan menolong musuh-musuh Allah dalam melawan syariat Allah. Mustahil. Faman kana mu'minan kana min imanihi mu'adatu a'da'illahi wa bughdhuhum wujudan wa adaman. Lihat sisi pendalilan di akhir surat Mujadalah ini. Siapa yang dia beriman, maka konsekuensi dari keimanannya itu akan tampak secara zahir dengan mu'adah, menumbuhkan permusuhan kepada musuh-musuh Allah dan membenci mereka. Wujudan wa adaman. Adanya iman, adanya mu'adah, ketidakloyalan terhadap musuh-musuh Allah. Loyalitas kepada musuh-musuh Allah melazimkan ketidakadaan iman. Ini menunjukkan bahwasanya ada kesesuaian antara apa yang zahir dan apa yang ada di dalam batin.
Nggak bisa dikatakan yang penting kan batinnya. Lah, agama Islam syariat ini zahir wa batinan. Kalau zahirnya nggak nampak, ya sudah alamat bahwa batinnya itu rusak. Ima tidak ada sama sekali atau berkurang. Levelnya masing-masing sesuai dengan wujud zahir yang ada. Wa qala ta'ala walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wama unzila ilaihi mattakhaduhum awliya'a walakinna katsiran minhum fasiqun. Allah berfirman di surat Al-Maidah, seandainya mereka beriman kepada Allah dan mereka beriman kepada nabi dan beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada nabi, yaitu Al-Qur'an dan sunnahnya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang-orang kafir, orang-orang musyrik sebagai wali-wali yang mereka berloyal kepadanya. Sahabat-sahabat, teman-teman dekat yang mereka berloyal kepadanya. Berarti ada kesesuaian antara zahir dan batin. Kalau mereka memang benar beriman kepada Allah, nabinya dan Al-Quran, niscaya mereka tidak akan beramal dengan amalan zahir itu berupa berloyal kepada musuh-musuh Allah. Berarti tindakan yang nampak loyalitas terhadap musuh-musuh Allah melazimkan rusaknya apa yang ada di dalam batinnya. Naam. Hanya saja kebanyakan mereka itu fasik. Wa qala ta'ala innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah orang-orang yang beriman, beriman dengan keimanan yang kokoh di dalam batinnya, ketika disebut nama Allah, hati mereka itu bergetar, takut. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayatnya, semakin bertambah keimanan mereka karena mereka paham arti ayat. Mereka mengerti, memahami maksud kalam Allah Subhanahu wa taala. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Naam, dan menumbuhkan keimanan, menambah keimanan. Ini perkara yang sifatnya wajib. Tidak sempurna kewajiban itu, kewajiban tersebut kecuali dengan sesuatu. Apa itu sesuatu? Memahami dan mengerti bahasa Al-Quran, sehingga dia dapat memahami dan mengerti kalamullah. Kalau begitu, sesuatu tersebut jadi hukumnya wajib. Bagaimana antum bisa bertambah keimanan antum mendengar Al-Quran dibacakan? Kalau antum nggak tahu apa yang dibaca imam tadi, mana tahu antum? Mana bisa bertambah iman? Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Na'am wa dhanna annahu al-firaq. Dia enggak tahu, na'am, artinya apa. Tapi beda kalau dia tahu maknanya. Dia akan mentadaburi, merenungi, membayangkan. Na'am. Di mana itu semua akhirnya menjadi sebab bagi dia untuk bertambah keimanannya. Jika diiringi dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu sebab taubatnya Fudail bin Iyad, salah seorang wali dari wali-wali Allah, yang dahulunya adalah seorang begal, penjahat yang paling disegani dan ditakuti. Salah satu sebab rujuknya adalah ketika beliau ingin berbuat jahat, masuk ke rumahnya orang, merampok rumah tersebut. Beliau mendengar di dalam rumah tersebut sedang dibacakan ayat alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Paham Fudail bin Iyad artinya, tersentuh dan tergerak dia di situ. Seketika Allah beri taufik, tergugah keimanannya, maka dia mengurungkan niatnya. Kemudian menyepi ke suatu tempat dan merenungi segala perbuatannya. Sampai kemudian beliau memutuskan untuk hijrah ke Mekkah dan tinggal bermukim di Mekkah. Akhirnya menjadi imam besar ahli sunnah di masanya. Fudail bin Iyad. Apa sebabnya? Ya karena dia paham, dia tahu. Naam. Ini karakteristik orang-orang yang beriman itu, kalau disebut nama Allah, na'am, ayat-ayatnya dibacakan, bergetar hati mereka dan bertambah keimanan mereka. Berarti ada keserasian antara na'am, keimanan itu dengan amalan batin maupun amalan lahir. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu mereka yang menegakkan, mendirikan salat. Yuqimuna, iqamah. Allah tidak katakan alladzina ya'maluna shalah, alladzina yaf'aluna shalah, yaitu yang melakukan salat, yang mengamalkan salat, tidak. Tapi dengan lafaz iqamah, alladzina yuqimuna shalah. Menunjukkan berarti pentingnya permasalahan salat bukan sekedar melaksanakan saja, tapi menegakkan semua
syarat-syarat, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, perkara-perkara yang dapat menyempurnakan salat seseorang. Ini namanya iqamah, penegakan, perwujudan, bukan sekedar melakukan. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan ini semua amalan zahir, amalan-amalan lahiriah, amalan-amalan anggota badan. Teramalkannya amalan-amalan ini karena adanya keimanan yang ada di dalam hati. Kelazimannya kalau itu tidak ada wujudnya, sudah pasti wujud amalan keimanan yang ada di dalam hati itu juga tidak ada. Ini yang dimaksud dengan bahasan ini, adanya kesesuaian berdasarkan ijma' para salaf, kesesuaian erat yang tidak bisa dipisahkan antara apa yang nampak maupun yang tersembunyi, zahir maupun batin. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang beriman yang sebenar-benarnya, bukan yang sekedar mengaku-ngaku beriman. Naam. Bukan sekedar yang mengaku-ngaku beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Naam. Allah persaksikan mereka sebenarnya enggak beriman. Naam, mereka mengaku menyangka beriman padahal mereka tidak beriman. Ini loh orang beriman yang sebenar-benarnya yang seperti ini. Naam. Beramal. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Bagi mereka derajat di sisi Rabb mereka dan ampunan serta rizki yang mulia. Amanat qulubuhum wa dhahara imanuhum 'alaihim min khaufillahi wa wajlihi wa tibai amrihi wa ijtinabi nahyihi wa hadha kulluhu minal iman. Karena hati-hati mereka beriman, maka tampak keimanan tersebut atas mereka berupa rasa takut, rasa gentar, segan, dan terwujudkan itu dengan beritiba, mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Inilah yang dinamakan dengan ketaatan. Al-inqiyadu lahu bit-ta'ah. Tunduk patuh kepada Allah dengan mengaplikasikan ketaatan. Di mana ketaatan itu adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak tegak keimanan seorang hamba hatta, termasuk nawasib. Yastaqima fi'il mudhari' mansub dengan hatta. Qalbuhu, tidak tegak keimanan seorang hamba sampai tegak hatinya, istiqomah hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Tidak akan istiqamah tegak hatinya sampai tegak lisannya. Akan tampak dengan lisannya. Naam. Wala yadkhulu rajulun al-jannata la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Kemudian dikatakan, tidaklah masuk seseorang itu ke dalam surga selama tetangganya tidak merasa aman dari gangguan dia. Sisi pendalilan dari hadis ini, amalan lahiriah berupa mengganggu tetangga itu indikasi akan tidak tegaknya keimanan yang ada di dalam hati. Maksudnya di sini, masing-masingnya seukuran dengan tingkat keimanan itu. Tidak merasa amannya tetangga dia dari kejelekan-kejelekan, kejahatan dia, gangguan dia, berarti menunjukkan ada kecacatan, kekurangan yang ada di dalam hatinya. Tidak bisa lantas dikatakan hatinya sempurna, padahal praktek amalan lahiriahnya seperti itu. Tidak, pasti ada yang berkurang. Naam, dan tidaklah maknanya kemudian hilang sama sekali, tidak. Ini hanya satuan-satuan permasalahan amalan lahiriah. Jadi akidah ahli sunnah itu jinsul amal, amalan lahiriah secara menyeluruh itu bagian dari iman. Kalau tertiadakan maka tertiadakan iman, pelakunya jadi kafir. Tapi ahadu al-a'mal, satuan-satuan amal lahiriah, jika tidak terwujudkan maka pelakunya tidak terbatalkan keimanannya kecuali dengan dalil. Contohnya satuan-satuan amalan lahiriah. Amalan lahiriah. Apa itu amalan lahiriah? Ya amalan yang tampak yang antum lakukan lahir. Naam. Contohnya satuan-satuannya salat, menyingkirkan gangguan dari jalan, memberi makan fakir miskin. Apalagi? Zakat. Amalan apa saja yang tampak pokoknya.
yang melibatkan fisik dan anggota badan antum. Ini semua kan satuan-satuan amalan. Ada sholat, ada zakat, ada umroh, ada sedekah, naam, ada infak, ada membantu orang, naam, banyak, memberi makan fakir miskin. Satuan-satuan dari amalan. Apabila satuan-satuan itu ternafikan, tertiadakan, maka dia tidak menggugurkan iman kecuali dengan dalil. Jadi satuan-satuan amalan tidak membatalkan iman kecuali dengan dalil. Contohnya satuan amalan yang membatalkan iman, tarkus sholah. Sholat termasuk satuan dari amalan. Amalan ini kan ismul jins, jenis amalan. Di bawah amalan kan banyak. Sholat, puasa, zakat, banyak sekali pokoknya. Tidaklah terbatalkan keimanan hanya dengan sebab satuan amalan yang tidak dilaksanakan kecuali dengan dalil. Contohnya meninggalkan sholat. Sholat itu termasuk satuan amalan. Tapi apabila ditinggalkan dan tidak dilaksanakan, maka batal keimanan pelakunya alias murtad atau kafir. Loh, bagaimana bisa begitu? Kan itu hanya satuan amalan. Dia masih puasa kalau Ramadan. Dia haji. Dia tidak meninggalkan amalan sama sekali. Hanya saja dia malas, dia tidak sholat. Kita katakan, meskipun sholat itu adalah satuan amalan, tapi datang dalil menunjukkan bahwasanya siapa yang meninggalkannya, maka dia kafir. Maka dihukumi meninggalkan satuan amalan itu membatalkan iman dengan dalil. Orang sholat, tapi dia tidak pernah puasa kalau Ramadan. Kenapa nggak pernah puasa? Dia kecanduan rokok. Nggak bisa dia kalau nggak merokok. Nah, akhirnya ya sudahlah nggak usah puasa. Dia terjatuh dalam dua maksiat. Yang satu merokok, yang satunya meninggalkan puasa, double sudah. Dia meninggalkan satuan dari jenis amalan. Apakah dia jadi kafir, terbatalkan imannya? Jawabannya tidak. Karena itu hanya satuan amalan. Tidak membatalkan keimanan pelakunya kecuali dengan dalil. Tidak ada dalil spesifik menunjukkan man taraka siyama Ramadan fahuwa kafir, enggak ada. Berbeda dengan salat. Naam. Salat datang dalil secara spesifik, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkan maka dia sungguh telah kafir. Ini akidah di sisi ahli sunnah. Tapi jinsul amal secara menyeluruh, amalan lahiriah, ini bagian dari iman. Siapa yang meninggalkannya maka dia bukan seorang mukmin atau kafir. Mengganggu tetangga termasuk dari satuan amalan. Apakah membatalkan keimanan? Jawabannya tidak, tapi dia mencederai kesempurnaan iman, begitu. Jadi jika antum mendapati hadis-hadis dalil-dalil semacam ini, dilihat. Jika yang dibahas adalah satuan amalan, kemudian dijelaskan la yadkhulu al-jannah, maknanya adalah bukan membatalkan keimanan pelakunya, tapi konsekuensinya adalah mengurangi kadar keimanan pelakunya, yang mana konsekuensinya itu diancam dengan ancaman azab. La yadkhulu al-jannah, tidak masuk ke surga, maksudnya dukhulan awaliyan, dia tidak masuk ke surga secara langsung. Maknanya ziarah dulu ke neraka, wal iyadu billah. Naam. Ini kaidah di sisi ahli sunnah. Tapi orang yang hidupnya tidak memiliki amalan sama sekali, amalan lahiriah, dia katakan yang penting kan batin, maka dia kafir, bukan seorang mukmin. Taib. Wa anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhal jasadu kulluhu. Ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, seluruh jasad akan baik. Wa idza fasadal jasadu kulluhu. Apabila rusak segumpal daging itu tadi, maka rusak semua jasadnya. Apa itu? Segumpal itu, ala wahyal qalbu, dia adalah hati. Kalau begitu, fadallat hadhihi nususu ala anna ma fil qalbi minal iman yadhharu fil jawarihi. Dalil-dalil yang ada ini menunjukkan bahwasanya
apa yang ada di dalam hati berupa iman pasti akan tampak dalam wujud lahiriah amalan anggota badan. Wala buddha, harus, tidak bisa tidak. Nggak bisa dikatakan nggak boleh kamu suudzon, bisa jadi hatinya baik. Nah, hatinya baik. Kalau hatinya baik akan tampak secara wujud lahiriah. Baik. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.